آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد به قلبي وسدد به لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسألك العلم اللدني والمشرق الصفي الهني يا وهاب يا غني آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala pemberiannya, yang diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada saat ini, pada malam hari ini, yaitu dikumpulkannya kita di salah satu daripada Raudhah min Riyadhil Jannah, salah satu taman daripada taman surga. Hakikatnya senajan tang masjid misalnya, tawi tang gereja, tawi tang lapangan, tapi majelisnya itu majelis ilmu, hakikatnya itu adalah taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengerti sir, ngerti rahasianya majelis ilmu, maka dia tidak akan pernah mengeluarkan materinya, tidak akan pernah membuang kesempatan yang dia miliki, kecuali untuk selalu hadir di dalam majelis ilmu. Maka dikatakan orang-orang yang hidup di zamannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtuduror yang tadi pertama kita baca itu rangkaiannya tadi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau punya jalsah ilmu pengajian yang di situ dikaji ilmunya Rasulullah SAW, dan itu singrawai kata sangat banyak sekali, sampai-sampai di antara mereka itu mengatakan begini: seandainya malaikat penjaga surga datang ketika aku berada di majelisnya Al-Habib Ali, itu datang menawarkan saya untuk naik ke surga, ayo awakmu saya kita lebono surga, maka saya tidak akan tergerak sedikit pun, karena aku berada di majelisnya Al-Habib Ali seakan-akan aku berada di surganya Allah. Saya tidak akan pernah menghiraukan malaikat yang mengajak saya ke surga, karena sekarang ini aku berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang ngajar model Habib Ali, sudah majelisnya majelis ilmu, Raudhah min Riyadhil Jannah, yang mengajar sing ngaos sekelas Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, surga terangan surga terangan luar biasa. Makanya kadang-kadang kita yang nggak rasa, nggak punya dom, tidak punya rasanya ya wis, ya hadir majelis ilmu ya kok ngono ae ya sumpah ngantuk. Pada hari ini adalah surga. Mungkin kita di surga Allah menikmati kenikmatan, tapi kita ngantuk. Nggak mungkin ngantuk. Mereka yang menikmati jangankan ngantuk, gerak melu buat. Tapi hati kita ini masih kotor.
kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa menikmati majelis-majelis yang seperti ini. Tapi kita berharap sama Allah melalui majelis yang mulia ini, majelis yang suci ini, Allah Ta'ala sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Hati kita ini masih kotor, tapi insya Allah berkatnya majelis, barokahnya majelis, barokahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, barokahnya Asmaul Husna, barokahnya ngaji, hatam Quran, barokahnya kita baca maulid, terus qiraah kalamnya salam orang-orang yang soleh. Berkat itu semua Allah Ta'ala bersihkan hati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustaz menjelaskan kenapa kok tartibnya urutan kita punya majelis itu qiratul Quran, habis itu baca manaqib, baca sholawat, baca manaqib, supaya menggabungkan tiga hal ini. Kalau qiratul Quran kan sindiwas Al-Quran, dan itu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti untuk membentuk hubungan kita kepada Allah. Terus ngaos maulid. Nah maulid itu lah sih diceritakan kan dengan berarti itu alat cara untuk kita mendekat kepada Rasulullah. Kemudian membaca manaqib. Nah manaqib ini pula yang diceritakan adalah cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk ini membaca kitab ini. Berarti kita sedang berusaha untuk mendekatkan diri dan menghubungkan diri kita kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad, Syekh Abdul Qadir Jailani, Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang yang soleh. Supaya tiga hal ini terlatih di dalam hidup kita, supaya kita itu punya ikatan hubungan dengan Allah, ikatan hubungan dengan Rasulullah, ikatan hubungan dengan para walinya Allah. Walaupun belum ada, cuma ini usaha saja. Sebagai bentuk kita usaha berupaya supaya nanti kita tuh punya ikatan dengan tiga ini tadi. Dan ini majelisnya saya ulang bisa nggak kira-kira tiga hal ini kita dapatkan setiap hari? Bisa, jangankan setiap hari, sehari pun 5 kita bisa. Makanya beriwayat yang mengatakan ketika kita itu tahiyat, sehingga dikatakan dalam riwayat barang siapa yang membaca dengan khusyuk, dengan khudu, ketika dia tasawuf at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, maka seakan-akan pahalanya dia haji dan umrah. Seakan-akan dia datang ke rumahku haji dan umrah pahalanya. Kemudian at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam doa itu disebutkan kalau orang khusyuk khudu dengan sepenuh hati, dia membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seakan-akan dia berziarah ke makamku. Nabi mengatakan man zarani ba'da mamati faka'anna ma zarani fi hayati. Siapa orang yang ziarah kepadaku setelah aku meninggal, maka seakan-akan dia itu ziarah sowan kepadaku ketika aku masih hidup. Ganjaran itu seperti kita itu bersilaturahmi sowan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup. Kemudian Assalamu alayka ya Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Siapa yang khusyuk ketika membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, seakan-akan dia berziarah wali seluruh dunia. Seluruh dunia. Itu bisa kita dapatkan hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah, hubungan dengan para wali Allah. Sehari kita 5 kali kalau tak pakai sholat sunnah. Mungkin ya berapa kali ada tahiyat awal, ya tak? Berapa kali sudah? Kalau khusyuk, bondone yang khusyuk kok. Itu ganjaran yang luar biasa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya walaupun beliau-beliau ini sebenarnya husnuzon kepada saya ini bukan apa-apa sebenarnya. Saya ini hanya orang yang ditutupi aibnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya walaupun saya pernah ziarah ke sana, tapi belum tentu saya punya hubungan dengan Al-Imam Haddad. Kadang-kadang orang yang jauh di sana, sini desa, pelosok, tapi cinta dengan Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, cinta dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih afdol dari mereka yang tinggal rumahnya sebelahnya makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
tapi tidak punya ta'alluq, tidak punya ikatan hatinya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jenengan yang punya hati cinta sama Imam Haddad, walaupun belum pernah ziarah ke sana, ke Zambal, ke Abdullah bin Al-Haddad, maka jenengan sudah mulia, lebih mulia dari mereka yang ziarah ke sana. Karena maka dikatakan tergantung masyhad, tergantung ikatan hati kita. Kalau ikatan hati kita tinggi, ikatan hati kita besar kepada para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka yang cinta kepada kita dianggap dekat. Jarak itu bukan masalah bagi para wali. Dan kalau mboten nate ziarah itu tidak masalah. Belum kesempatan, belum punya uang, nah, mau apa lagi? Terus apakah kalau belum ziarah itu berarti tidak ada kesempatan untuk bisa dicintai wali, bisa mencintai wali? Tidak, belum tentu. Kita tidak pernah ziarah ke sana, nggak pernah ketemu sama itu, tapi kita cinta. Kita cinta dengan mereka, kita mendapatkan cinta mereka. Al-Habib Muhammad bin Abdul Habsyi dalam salah satu kursnya mengatakan al-qurb wal bu'd wahid indana lil muhib indana bal wa fil kil yashhad bi rabbana. Jauh dekat bagiku itu sama. Orang yang cinta sama aku mau jauh mau dekat sama bagi saya. Bal wa fil kil, saya akan memberikan bagian sir barokah kepada mereka yang jauh maupun yang dekat. Yashhad bi rabbana, Tuhanku sebagai saksi. Walaupun jauh, tapi kalau kita cinta tak masalah. Itu lebih afdal. Imam Haddad pernah ditanya dalam kitab Tazbitul Fad, wahai Habib Abdullah, kamu ini kira-kira lebih senang siapa? Imam Haddad yang kita baca kitabnya itu. Kamu punya murid yang setiap hari kamu kelihatan hadir sholat jamaah di belakang kamu. Kemudian kalau kamu ngaji, mereka berada di hadapan kamu, ketemu sama antum setiap hari. Tapi dia tidak punya ta'alluq yang tinggi kepada dirimu. Itu yang pertama, murid sing bendino ketemu tapi gak sepiro cinta. Sama murid yang jauh tidak pernah sholat berjamaah di belakang kamu, tidak pernah hadir ketika kamu ngaji, jauh di sana, tapi cinta sama kamu lebih, ta'alluq hatinya dengan kamu itu lebih daripada mereka yang hadir di depanmu. Kira-kira jenengan lebih senang yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama di depanmu tapi cintanya biasa. Yang kedua atau tapi cintanya luar biasa, lebih besar dari yang pertama. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, saya lebih senang yang kedua. Dipastikan lagi sama muridnya, dulu ini muridmu yang pertama itu ketemu setiap hari, sholat berjamaah di belakang kamu. Kata beliau, walaupun seperti itu, saya tetap senang dan bangga murid yang jauh tapi dia punya ikatan cinta kepadaku lebih tinggi daripada mereka yang ketemu sama aku setiap hari tapi cinta dan ta'alluq ikatan hatinya denganku biasa saja. Jauh tapi cinta itu lebih afdal. Jadi bukan urusan dekat sama jauh itu tidak ada urusan sama lagi. Jadi kita jauh secara fisik, tapi kita bisa dekat secara hati. Tapi yang jenenge menungso itu tetap aja kepingin ziarah, tetap aja kepingin kesana. Gak apa-apa cita-cita ya lebih afdal. Kita sudah cinta, terus kita ziarah, dapatnya lebih. Allah Ta'ala akan memberikan itu kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Meneruskan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah di Sayyidina Habib Abdullah bin Al-Haddad. Qala musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulum bidarani amin ila anqal. Amma ba'du fa yaqulu al-'abdul faqir al-mu'tarifu bil qusur wat taqsir ar-raji 'afwa rabbih al-qadir al-syarif Abdullah bin Ali al-Haddad al-Husaini afallahu anhu wa an aslabihi amin. Amma ba'du, maka berkata seorang hamba yang fakir. Fakir di sini itu fakir bukan fakir melarat, bukan fakir. Fakir itu yang merasa miskin, tidak mampu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para wali itu merasa fakir kepada Allah. Mereka itu tetap menganggap dirinya fakir. Maka dikatakan seandainya sak dunia ini diparing nonton wali Allah, tetap mereka merasa fakir di sisi Allah. Mereka tetap fakir, merasa dirinya
fakir. Karena ukuran mereka itu bukan harta. Fakir atau tidak bagi mereka itu dalam pengertiannya seorang yang wali bukan harta yang sedikit di tangan, bukan. Tapi dia selalu merasa butuh kepada Allah. Lalu masih sugi-sugi ini, sak sugi-sugi ini, apakah tetap tidak butuh sama Allah? Butuh atau butuh? Tetap butuh. Hakikatnya tetap fakir. Kan dikatakan al-fakir ila rabbih. Orang yang selalu fakir kepada Tuhannya. Fayaqulul abdul fakir al-mu'tarif bil qusur wa taksir, yang mengaku selalu sembrono dan selalu kurang, ar-raji' afa rabbihil qadir, yang selalu berharap ampunan dari Tuhannya. Ini kita awal Imam Haddad gitu. Tawaduknya beliau. Dan orang masa telah berkata seorang yang alim, masuk ngono. Bahasa nawai masuk ngono. Seorang yang alim, yang wali, yang menguasai ilmu, kan enggak. Telah berkata hamba yang fakir. Yang hamba ini selalu merasa mengaku kalau dia itu selalu sembrono, selalu lancang dengan Allah, yang berharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syarif Abdullah bin Al-Haddad, apakah mudah-mudahan Allah mengampuni kepadanya, kata beliau, dan juga kepada aslafnya, keturunannya. Apa beliau mengatakan? Hadhihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi jami'ah wa wasiyyatun bifadlillahi wa rahmatihi nafi'ah. Ini adalah risalah, lembaran-lembaran, surat, bihaulillahi wa quwwatihi jami'ah, dengan kemampuan Allah dan kekuatan Allah. Insya Allah risalah ini mencakup apa yang diinginkan, nasihat-nasihat apa yang diharapkan oleh manusia. Wa wasiyatun bifadlillahi wa rahmatihi nafi'ah, dan sebuah wasiat yang dengan keagungan Allah dan rahmatnya Allah insya Allah nafi'ah, bermanfaat. Kata yang Haddad ini risalah yang saya tulis, yang saya susun ini insya Allah mencakup, dan juga sebuah wasiat yang bermanfaat. Hamalani ala wad'iha al-imtithalu li amrillahi ta'ala, yang mendorong aku untuk meletakkan atau menulis risalah ini adalah karena nurut, mengikuti kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amri rasuli, dan perintah rasulnya. Jadi kenapa kok Imam Haddad buat ini? Apa yang mendorong beliau kok menyusun risalah ini yang dinamakan dengan Risalatul Mu'awanah? Karena imtithal awamirillah, menuruti perintah Allah dan perintah Rasulullah. Warahbatu fil wa'di as-sadiqi al-waridi fi dalalati 'ala al-huda wa da'wah ila al-khairi wa nasri bil ilm. Dan juga karena senang, berharap akan janji Allah yang jujur, yang benar, yang janji tersebut telah turun riwayatnya di dalam orang-orang yang memberikan petunjuk kepada sebuah petunjuk dan berdakwah untuk mengajak kepada kebaikan dan menyebarkan kepada ilmu. Yang membuat alasan kedua, yang pertama kan menuruti perintah Allah dan Rasul. Alasan kedua Imam Haddad kenapa menulis risalah ini, karena berharap janji yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, janji yang Rasulullah SAW katakan di dalam hadisnya, berkenaan dengan mereka-mereka yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, yang mengajak orang kepada kebaikan, dan orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Ini janjinya salah satunya. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaknya jadilah minkum, sebagian dari kalian, ummatun, sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang mereka mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka yang mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka yang mencegah kepada kemungkaran. Di sini memang dikatakan hukumnya amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Dari mana fardu kifayah? Ini Allah mengatakan wal takum
minkum, min ditab'id. Hendaknya ada sebagian dari kalian umatku. Artinya nek sak kampung tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, dosa kabeh sak kampung. Dosa kabeh. Tapi kalau sudah ada sebagian yang amar ma'ruf nahi munkar, maka gugur kewajiban sak desa. Semuanya sudah dianggap melakukan kewajiban. Tentang amar ma'ruf nahi munkar, Imam Haddad memberikan sebuah sindiran kepada mereka yang suka beralasan di kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. Mereka itu kadang-kadang disunahi munkar. Mereka punya alasan gini, kadang-kadang mereka ba'du abnai zaman, kata beliau, sebagian orang-orang zaman sekarang itu mereka tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Ditanya alasannya, kenapa? Percuma. Aku gak bakal di rumah, nek tak kongkon sholat misalnya, gak bakal di rumah aku. Kalau mereka tak suruh, tak cegah dari yang munkar, ojo mendem, ojo nyolong, percuma gak bakal di rumah omonganku. Itu mereka beralasan dengan seperti itu. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini alasan yang tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Terus Imam Haddad mengatakan, anggap yowis, omonganmu gak di rumah. Tapi kenapa kok kamu berhubungan dengan mereka? Alasannya jadi gak di rumah. Ya aku tak kandani gak di rumah. Tapi kenapa kamu kok mukhalatoh bahasanya? Kok kumpuli mereka? Bahkan bukan mukhalatoh bahasanya Imam Haddad, muasyarah, mengikat hubungan. Mukhalatoh itu sekedar kumpul. Tapi kalau muasyarah ada ikatan yang lain, saudara, sahabat, teman misalnya. Kenapa kok sampai berhubungan seperti itu? Ya wis awakmu nek ngandani gak di rumah, tapi kenapa kok kamu apa? Kumpul dengan mereka. Bukankah ada larangan dari Allah untuk menjauh kepada mereka yang mungkar dan i'rad anhum, berpaling daripada mereka, sampai bahkan dikatakan orang-orang yang mereka kumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, walaupun tidak melakukan perbuatan mereka, ma'dudun minhum, kata Habib Haddad, termasuk golongan mereka. Aku mek kumpul tok gak lapo-lapo. Kancaku tak sing mendem, aku gak melu mendem. Sing kupean kanca-kanca aku nang lungguh tok daripada sumpah ning omah ana kanca. Para jagongan iku ya wis tak meloki wae. Kumpul tok, wa illam ya'mal bi amalihim ma'dudun minhum. Termasuk golongan mereka. Bahkan kata Abdul Haddad mengatakan, jangankan kok duduk dengan mereka, ridho dengan yang mereka lakukan. Ridho dengan yang mereka lakukan itu juga termasuk bagian daripada mereka. Bahkan beliau mengatakan, walaupun jarak antara dia, kalau ridho kepada kemungkaran, walaupun jarak dia dan tempat yang digunakan kemungkaran, bainal masyriq wal maghrib, timur dan barat bumi. Iku boleh sih di Kementem di timur, dia tinggal di baratnya bumi. Kalau dia ridho, tetap termasuk bagian dari mereka. Maka dikatakan, diteruskan oleh beliau, kalau seandainya balak turun kepada mereka yang mukhalafah, wa in asabathu uqubah, maka kena kepada mereka. Mereka orang-orang yang tidak melakukan perbuatan itu, tapi membiarkan kalau turun balak, turun siksa dari Allah, maka mereka juga kena. Caranya bagaimana? Dengan nahyu, dengan melarang. Itu satu-satunya cara. Dilarang ada kemungkaran, dilarang. Sak kampung lho sing mendem kayak melarang. Anggap alasan tadi, gak bakal di rumah mobil. Caranya itu dengan apa? Menjauh. Bukan malah dikumpul, menjauh dari mereka. Kalau bisa mufarokoh dengan mereka, tutup malah dikumpul. Ini jadi supaya kita ada gambaran, gitu. Ternyata kemungkaran itu seperti itu kan, kita menyepelekan, kadang-kadang. Hukumnya seperti itu. Loh, kadang kita orang ini ya sembahyang, sunnah segala macam, tapi kita ini dianggap sama Allah bagian dari mereka karena kita meridhoi dan membiarkan. Ketoknya sepele. Makanya di situ harus ada
Ya kadang-kadang makan ini kubur. Tapi nek temenan iki nggih, nek temenan, aku kadang-kadang dukungan ngono iku lho, Beb. Perlune mek kene iki. Ya alhamdulillah nek ngoten. Yang masih pilkades lho Beb, senyalono, saya mendukung itu karena ini sebagai alat saya. Aku nek ngomong ya gak dirungokno. Tapi nek Pak Kades tak dirungokno Beb. Lah iki tak dadi alat, dimantau bagus. Makanya itu kerjasama. Kalau kelihatan kemungkaran, kalau yughayyirhu biyadi. Nasi kisah yughayyir biyadi siapa? Yang bisa merubah kemungkaran dengan kekuasaan siapa? Ya yang punya kekuasaan. Nah itu makanya saya dekat dengan mereka. Tapi kalau niatnya sidik loh ya, niatnya tulus benar-benar, bukan meraup keuntungan. Yo kabeh balik nang niat. Kabeh balik nang niat. Semua kembalinya kepada niat. Ya kalau begitu ya luar biasa. Kerjasama semuanya antar masyarakat. Kalau tidak sak kampung kabeh ini pasti ono sembahyang, masih ono nggone taklim. Tapi tetap apa? Tetap terhitung kita daripada mereka. Naudzubillah min dzalik. Maka katakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini yang termasuk diharapkan ada janji dari Allah. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah Ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan mau'izatul hasanah. Dengan hikmah, dengan kebijaksanaan dan juga mau'izah, nasihat-nasihat yang hasanah tapi nggih. Mau'izah hasanah saya kira mau'izah sayyi'ah. Ngaji tapi kok bahas porno. Nggih, bahas porno, ngaji mek dikek dagelan tok. Akhire kata di mau'izah hasanah, mau'izah napa? Sayyi'ah. Mau'izah sayyi'ah, mau'izah sing elek akhire. Akhire kula miturut guru kula harus kopi ya gak cocok dengan ngomongin gue ya. Cuman kadang-kadang untuk ngeluaskan ya tidak apa-apa ya, kadang-kadang pakai begitu. Cuman kadang-kadang guyon ini itu kebablasan. Itu yang akhirnya mengeluarkan daripada tujuan sebenarnya untuk mau'izatul hasanah. Akhirnya wong metu teko pengawasan sing dibahas kok lucu mau ceramah itu ya. Bahas-bahas iku tok sing akhirnya dadi oleh-oleh sing dikono ngomong ya cerita-cerita sing lucu-lucune iku mang. Tidak ada satu yang bisa diambil sebuah pelajaran. Makanya manhaj kita khususnya para habaib kita di dalam mau'izah hasanah ya begitu. Ya ada lucunya. Cuman kadang-kadang beliau ada lucunya supaya apa? Supaya tadi itu mantap di dalam anunya. Fokus kepada nasihatnya itu. Supaya ketika dia berdiri ada hasilnya. Orang itu bisa berubah gara-gara di sana. Memang ada habib yang model begitu. Ada kayak model gitu, kaji masalah apa kayak Huda Jazuli barang kuat gak cocok dengan itu. Pelosok nih nggih. Gak cocok dengan saya ketemu beliau mengatakan dia begitu. Kalau nek ceramah cocok lah tahu gitu. Wes cepat terus gak urusan wes ya. Wes iku pokok sing tepat diomongno. Kalau tete ngaling-ngaling. Beliau juga begitu. Beliau tegas juga. Oh beliau itu bagian ngamuk-ngamuk ikut Gus Ploso. Ngamuk-ngamuk ikut Ploso. Awakmu itu dadi Gus. Nek gak alim terus apa sing terus pondok iki? Gus-gusan tok. Nasab-nasaban tok, tapi gak alim. Sopo sing terus pondok? Kita ini mulia karena ilmunya. Pondok Ploso ini mulia karena ilmunya, bukan karena keturunannya. Makanya Gus-gusi kalau sing alim ya ngamuk ya. Beliau marah benar. Marah betul, tegas beliau. Nah, beberapa begitu supaya fokus apa yang beliau sampaikan itu ada hasilnya. Pulang, makanya beliau itu kadang-kadang sebagian habaib diundang ceramah-ceramah males. Dan dia berceramah sak wong itu bar buya dewi bar luas ditekani. Beliau kan orang yang sangat perhatian di waktu. Akhirnya buang-buang waktu pulang. Aku ngurusin santri lah, lebih enak. Tak didik masih kesel segala macam proses. Lebih enak daripada saya datangi pengajian mimpi sampai wis bar mulai wis hilang. Tidak ada hasilnya apa-apa kadang pulang. Angel undangan ini, angel status Gus Bahak. Beliau sekarang jadi Surya ditambah anune ya, tapi itu masih beliau pilah-pilah. Beliau filter
Karena beliau itu punya pikiran begitu, lalu ngurusi santri-santriku. Engkau dia mulai dari kiai aku oleh ganjaran, mengajar aku oleh ganjaran. Nah ini sekarang biar akhirnya kurang nafaknya itu manfaatnya kurang. Baik. Wa qala Allah Ta'ala wa qala ta'ala li nabi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani. Katakan ya Muhammad, hadhihi sabili. Ini jalanku, iki lho jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah. Aku mengajak kepada Allah. Siapa? Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti kepada ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya. Kata Imam Haddad, ini yang memotivasi aku untuk menyusun risalah ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaib. Nabi itu kalau setelah ngaji, beliau sering mengatakan begini, hendaknya yang hadir menyampaikan apa yang saya sampaikan kepada mereka yang enggak hadir. Sing hadir pengawasan sampai sing tak sampai ilmu yang saya berikan kepada kalian sampaikan kepada yang tidak hadir. Kenapa begitu? Farubba amil fiqhin ila man huwa afqah minkum. Kadang-kadang sing ngaji itu gak sepiro pintar. Tidak sepiro pintar. Sampaikan kepada mereka yang ghaib itu lebih pintar, lebih ngerti apa yang saya maksud. Kadang sing ngaji diterangno ya ngowo wae. Gak paham maksudnya apa. Misalnya begitu. Makanya yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir, yang berhalangan. Mungkin yang enggak hadir lebih alim daripada yang hadir, sehingga dapat dicerna dengan baik. Baru Pak hamil fikih laisa bifaqih. Kadang-kadang hamil fikih, orang yang menerima ilmu fikih, tapi dia itu tidak fakih sebenarnya. Diterangno ilmu, akhirnya dia dapat ilmu, tapi dia tidak ngerti. Akalnya kurang, IQ-nya lebih rendah, sampai no ambil sing ngerti. Supaya apa? Supaya manfaat. Oh itu, maksudnya kan Nabi ku ini loh. Ya, lebih ngerti, lebih tahu detailnya. Itu pentingnya. Kadang-kadang kita orang, kadang-kadang kan sing semangat, kadang-kadang orang tua gitu Pak. Ya pengawasan kan sing semangat, sing tua-tua bapak-bapak itu mau ABP ngaji ini modelnya ini. Sampai kan anak-anaknya, maksudnya ini loh Pak. Nah kadang-kadang mereka yang tidak hadir lebih ngerti, lebih paham daripada kita yang hadir. Sampaikan kepada mereka, maksudnya itu motor, diterang, supaya ilmu ini tetap apa? Tetap ada, tetap berkembang. Wa qala alaihi salatu wassalam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Siapa orang yang mengajak berdakwah kepada hudan, kepada petunjuk, kepada kebaikan, karena maka bagi dia manda, orang yang mengajak, minal ajri, daripada pahala, mithlu ujuri man tabi'ah, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang orang yang mengikuti, ngajak kesaingan, mengajak kepada kebaikan. Maka kalau orang yang diajak itu mengamalkan, yang ngajak ini mendapatkan ganjaran, oleh ganjaran tanpa mengurangi ganjarannya sing nglakoni. Jadi sing ngejak iki oleh ganjaran, yang beramal ya jelas dapat. Kira betul? Yang beramal dapat. Sing ngejak iki mau juga dapat tanpa mengurangi pahala yang melakukan. La yang khusu dzalika min ujurihim syai'an. Mari katakan kalau kana lahu minal ajri mithlu ini di sini kalau i'rabnya bisa jadi isimnya kana. Kalau kananya naqisoh, maka mithlu jadi isimnya kana. Tapi kalau kananya tambah mithlu jadi fa'il. Ya, jadi fa'il. Lahu, kana lahu, kalau kananya naqis maka lahu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf takdiru kaina mustaqir, kan gitu.
takdirnya niki mbak-mbak niki ya, yang santri-santri yang belajar nahwu. Nggih. Lahu. Kan dia jadi khobar muqaddam dari kanannya. Isimnya mithlu. Tapi kalau kanannya tambah lahu muta'alifnya kepada kanan. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Syai'a jadi maf'ulnya yanqusu. Tapi kadang-kadang di dalam redaksi lain la yanqusu dzalika min ujurihim syai'un. Ada hadis Nabi lain mengatakan syai'un man fattara shaiman. Man fattara shaiman kana lahu minal ajri ya. Terakhirnya la yanqusu dzalika min ujurihim syai'un. Jadi nakoso di sini nakoso yang kusu dia bisa mutaaddi, dia bisa lazim. Ayat Al-Qur'an banyak. Kadang-kadang yang kusu apa? Banyak kan ayat Al-Qur'an yang kusu ada maf'ulnya. Ada kalanya yunkisu. Ada kalanya yunkisu. Nah ini belajar nahwu, belajar nahwu. Bisa jadi Arabnya seperti itu. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi apapun. Makanya adalu 'alal khair kafa'ilihi. Fungsi ngejak keapian, maka orang yang mengajak itu seperti yang melakukan kebaikan. Seperti yang melakukan kebaikan. Maka ngejak masih saiki, ayo nak, apalagi anak-anak kita. Ayo sembahyang duha misalnya. Lah kok bocah yang ngelakoni oleh ganjaran. Sing ngejak oleh ganjaran. Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau manusia mati, amali terputus, wis bar. Ya wis bar. Nek wis mati berarti kesempatan amale wis the end, wis finish. Kecuali 3 ini. 3 itu terus terhitung pahalanya. Masih terkirim pahalanya. Apa 3 itu? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Bangun masjid. Ya, bangun masjid. Terus ada orang sholat di dalamnya, orang sing ngaji oleh ganjaran terus. Senajan wong wis wafat, sudah meninggal, wis itu. Wis kabundut, meninggal tapi pahalanya terus apa? Mengalir. Mati tapi saya oleh ganjaran. Yang pertama, sedekah jariyah. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan dengan ilmu tadi. Mulang sampai pintar, akhirnya lulus ke pondok. Nah ini mulang mana? Begitu, ini investasi. Jadi pondok itu investasi. Wong mulak bingung. Tadi Ustaz Soleh di, kok bingung mana sing rugi, mana sing posisi cerita. Iku kena Ustaz, lho sapa iku kena? Ngetokno dhuwit sak miliar. Kok urusane investasi dunya wae. Kalau sing investasi akhirat. Dewi Ustaz Soleh. Dewa utang di mobil tadi, itu mengatakan begitu. Ini investasi akhiratnya. Jadi murid sampai pinter, akhirnya muridnya mulang oleh ganjaran. Terus seperti itu, ilmunya bermanfaat. Ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Orang sih ilmu gak manfaat. Yo ngaji fikih, ngaji nahwu, ngaji alat, tapi tidak manfaat. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti kan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nggih. Wa min nafsin wa min du'a'in la yusma'. Doa yang tidak dengar, dongo terus tapi gak tahu dirungokno. Aku berlindung daripada itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak manfaat. Wa min du'a'in la yusma'. Doa yang tidak pernah didengar. Wa min Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', min du'a'in la yusma'. Wa min qalbin la yakhsha', hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tasba', jiwa yang tidak pernah kenyang. Wis suki kurang kurang, tak pernah ada kesempatan. Aku tak nyempetno waktu ngaji, tak nyempetno waktu ngaji Quran. Tak pernah. Terus urusan di dunia, tangi turu melek, nggak bodoh buka laptop, urusan sih. Ya, transaksi, buka HP, buka
buka HP ditulis WhatsApp ada laporan bisnis apa enggak? Pas melek motor. Nafsin la tasfa, jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa na'udzubika min haula'il arba. Diulang lagi, aku berlindung ya Allah dari 4 hal tadi, dari ilmu tidak manfaat, doa yang tidak pernah diterima, hati tidak pernah khusyuk, jiwa yang tidak pernah kenyang. Na'udzubika min haula'il arba, dari 4 tersebut. Kemudian dikatakan Allah alaihi salatu wasallam, ajwadukum ba'di, yang paling dermawan di antara kalian setelahku, kata Rasulullah SAW, rajulun alima ilman fanashar, seorang laki-laki yang dia mengetahui satu ilmu dan disebarkan. Nabi mengatakan alima ilman, iya, umum ilmunya, dan pakai sighah mufrad, walaupun satu ilmu ngerti ku begini, terus tak sebarno, dapat ganjaran. Ajwadukum min ba'di, paling dermawannya di antara kalian setelahku, mereka yang tahu ilmu kemudian disebarkan. Yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah, nanti di hari akhirat dikumpulkan seperti satu umat sendiri. Itu disebarkan sampai kamarno segala macam seperti satu umat dan satu umat sendiri. Wa qala alaihi salatu wasallam, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al-khair hatta hitanul ma. Seluruh makhluk ini yang Allah ciptakan selalu yusalluna ala, memintakan istighfar. Shalah ala ini kalau dari makhluk kan doa. Ala muallimin nas, mereka selalu berdoa kepada siapa? Mereka orang-orang yang mengajar kepada manusia. Mengajarkan apa? Al khairan, mengajarkan kebaikan, simulangi keapian, dimintakan atau didoakan sama seluruh makhluk. Sampai dikatakan hatta hitan bilma, walaupun ikan-ikan yang di laut. Nah, ikan-ikan sing ning laut ku sak piroake itu selalu mendoakan mereka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Makanya mereka programnya orang-orang soleh itu selalu mengajak kebaikan, selalu mengajak kepada kebaikan. Makanya nek dijak keapian kadang-kadang ngomong, "Lah, jadi gak ngelakoni lho, ngejak-ngejak barang." Gayane iku. Ngelakoni wae gak kadang-kadang ngejak toh. Karena mereka itu kita enggak tahu, orang mereka enggak mampu melakukan. Husnudzon saja, mungkin dia enggak mampu melakukan itu. Makanya ngejak aku. Rupanya aku sih dianggap ini lebih mampu dari dirinya dia. Makanya ngejak aku. Bener aku ngelakoni awak ya oleh kan ganjaran. Karena wong gak sudon. Ya iki oleh ngaji mau. Kok kabeh pinter deh. Hari ini gagal melakoni ngejak-ngejak tok. Bener ganjaran aku daripada kesel-kesel ngejak wae. Ono sembahyang tahajud aku tak turu oleh ganjaran enak. Aku turu ngiler-ngiler sampean. Iku sing tak ajak sembahyang tahajud. Aku oleh ganjaran. Kadang-kadang ngono. Yo kadang-kadang ngaji ku dipolitisir kadang-kadang. Oh berarti jadinya aku ini pas ngaji sing ngejak keapian iku padha mek sing nglakoni wis tak ngejak tok niku. Ape tak lakoni. Ya menyebabkan orang yang mereka mengajak kepada kebaikan tanpa berusaha. Saya mengatakan berusaha loh, walaupun enggak ngelakuan. Tapi dia ada usaha dan keinginan untuk ngelakoni. Tapi delala gak kelakon. Gak kelakon misalnya. Tapi awalnya ngejak uang. Dan dia dapat ganjaran. Tapi tiga malas-malasan, dia coba berharap, ya, dia coba berharap. Terus dia nggak ngerti tepat ini. Oh, itu aja kan, nggak boleh naik. Dia boleh naik. Ini ganjaran. Ya pasti dapat ganjaran kalau kita mau. Cuma, jadi politisir pun, Gusti Allah di politiki barang. Ya, di politik di PI naik tawannya. Pahalanya dipolitisir. Pahalanya dipolitisir jadi sesuatu. Ya wis tak kei sak ngono wae. Cak politik-politikan ngono ya. Dikai duren ambune tok. Dikai duren ambune tok. Bisa ambune duren tok ya. Sing seneng enak ya, sing gak seneng semaput ambune. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wasalam, al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk ini semuanya ibarat keluarganya Allah. Di antara mereka itu keluarganya Allah, kira-kira siapa yang paling dicintai sama Allah? Wa ahabbuhum ila Allah Ta'ala
anfa'uhum li'iyali. Mereka itu yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Si paling manfaat ambil keluarganya, maka mereka lah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Taufik kemarin ketika kita maklumi ada tema itu tentang keluarga memang. Kenapa? Karena santri-santri ini banyak yang dai. Dai itu kadang ngandani wong, tapi keluarganya kececeran. Nyeramai wong, keluarganya gak karu-karuan kadang-kadang. Itu dijadikan poin sama Habib Taufik. Di antara poinnya yang lain itu, yang beliau tidak ingin muridnya ikut-ikutan seperti itu, bener masang foto nang dindi. Ono undangan masang foto nih. Kowe tak alasannya kok syiar. Nah itu syiar pengajian kok syiar awakmu. Kata Taufik, bukannya beliau mencegah, kata beliau, ini tarbiyah daripada seorang guru. Bukan saya itu mencegah, boleh tidak apa-apa, nek iso noto hati. Tapi yang saya takutkan itu nanti antum gagal dari niatnya. Ada undangan macam foto niatnya wis liya, wis pamer. Lo kabeh itu kan toko niatnya kan. Kalau kita ini mau melakukan apapun pondasinya dari niat. Dan kalau macam itu niatmu gak apik, niatmu wis elek, akhirnya rusak kabeh. Rusak teko pertama ini, itu kata beliau. Nah, itu Ustaz Razak juga hadir, beliau juga alumni senior saya di Habib Taufik. Beliau juga hadir saat itu. Kadang-kadang ada beberapa teman kita yang mereka punya YouTube itu mempertanyakan pada Habib Taufik, Ustaz, tadi yang antum ceritakan memang kita ini belum bisa mengelola, belum bisa mengontrol hati, kadang-kadang ya ono sombong. Menurut Ustaz ditanya, iki nek tak terusno YouTube-ku, ya aku ora gayane ngono ya. Ada sombongnya, ada pamer-pamernya. Ini saya tinggalkan, tapi di sisi lain kalau saya tinggalkan, saya ini punya komunitas hijrah. Ngejari bocah-bocah sing hijrah-hijrah itu. Supaya tidak ikut hijrahnya yang orang-orang. Hijrah kadang-kadang kata babi, hijrah tambah kelambi ini cekak, kurang kain tambahan. Jempol itu tambah duwo-duwo kadang hijrahnya. Nah untuk mengimbangi yang itu, bagaimana? Iki nek aku mundur, gara-gara tak terus ngatur ya, usah mundur ngorban komunitasku. Bagaimana? Jawaban Habib Taufik, kalau antum belum bisa mengelola hatimu, mundur dari itu. Kasihkan yang lain yang bisa. Misalnya, beliau mengibaratkan apa? Apa sih waktu itu? Beliau mengibaratkan apa? Habib Taufik waktu itu. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, terus kan masih bisa. Kasihkan yang bisa. Karena anak takutnya itu nanti itu jadi bahan yang sesuatu yang kau jadikan kibir-kibiran dong. Untuk ketenaran, untuk istihar, ben awakmu kita kenal. Akhirnya awakmu itu duduk dai, akhirnya artis. Boleh subscribe ya, ada gorean subscribe. Kalau antum bisa mengelola itu, ya lapas nggak masalah, kata beliau. Dari dipikir-pikir nih, kono kapan buka YouTube? Ya enggak, kapan buka YouTube? Tapi itu tarbiyah dulu. Kata Habib Taufik, saya memang dididik dari begitu. Ibu saya, kata Habib Taufik, Asy-Syarifah Ruqayyah binti Habib Ja'far bin Syaikhon. Ibu saya itu ketika dulu sehat, waktu zamannya Habib Ja'far bin Syaikhon, keluar pakai tutupan itu. Keluar tuh melihat yang jual foto. Kalau sampai ada yang jual foto anaknya Habib Taufik, atau jual foto suaminya Habib Abdul Qadir bin Rasyid, atau jual foto apanya Habib Ja'far bin Syaikhon, langsung tak tuan awakmu fakir. Aku gak seneng kalau si ngedol-ngedol fotonya anakku, fotonya bojoku, fotonya anakku. Aku gak seneng. Kata Taufik, nanti di sisi lain maksudmu api, ya enggak? Maksudmu bagus macam foto, tapi nanti itu jadi bahaya. Nek awakmu kena air, kena sihir. Masya Allah itu ya pintar. Itu air, nanti air enggak penyakit air. Kalau kena air, mata jahat itu dipuji kok jadi loro-loro. Terus kalau ada orang yang enggak senang disihir, ya enggak? Kok namanya orang? Kata begini, umat saya ini ribuan kan? Kata Taufik, ini kan hadir majelis saya ribuan, sing gak hadir majelismu jutaan, ya enggak? Sing seneng sampai sing gak seneng, sampai awalnya kita orang ini akan sih gak seneng, yang asuh dengan kita.
Saya tidak mau seperti itu. Bahayanya maldorotin. Pilih mana maslahat dan maldorotnya. Kalau maslahatnya lebih, tidak masalah. Nah, Habib Taufik kalau YouTube ini bukan Habib Taufik, ada timnya sendiri. Dan Habib Taufik insya Allah bisa mengelola begitu. Insya Allah bisa mengelola begitu. Terus nasihati murid-muridnya tentang penerimaan. Kata beliau, jangan bangga kalau kau dapat bantuan. Bangga itu kalau itu bisa memberi. Kenapa kok? Alhamdulillah Sar, iku bupati wapi ya bu, dia boleh sumbangan 20 miliar. Oh coba bangga. Kau menerima itu berarti ya dusuflah. Al-yadul ulya khairum minal yadis. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kamu bangga dengan tangan di bawah. Jangan bangga. Bagaimana kamu bisa dan kamu yang ngasih. Kata Habib Taufik, ini ta'adud bin nikmah. Ta'adud bin nikmah. Kemarin saya didatangi Habib, ini ada tanpa meminta saya. Ini ada fulus. Antum dibangunkan begini-begini sampai selesai. Oh enggak. Belum menolak. Saya nggak mau. Mohon maaf, saya nggak bisa menerima. Loh ini sudah itu benar tinggal selesai, nggak mau. Kata beliau. Nah itu memang beliau nggak ngomong tok laku ketok balik-balik. Saya lihat balik-balik Habib Taufik begitu. Ya saya tak pikir-pikir itu pas aku istimewa itu alhamdulillah duit guru sih koyo ngono. Ceritanya kalau Kusbah itu yang pelopit ada bisa. Dia seperti ini tidak mau. Itu guru-guru yang semakin langka. Alhamdulillah. Makanya penting ngaji nih. Kenapa kok penting begini? Kita punya ikatan asal usul tadi. Jadi dengan alhamdulillah ada beliau. Beliau muridnya Gus Bah, muridnya Mbah Maimun, terus begitu. Kita sambung sana. Dan kita ngandala awak dewi itu sopo sing nulung. Amal kita, nah mungkin kita nulung, tapi kita punya ikatan. Mereka itu ustaz-ustaz kita punya guru yang luar biasa. Ini diceritani awakku gak bakal iso. Ilam takunu mithlahu fatastati'u an takuna ma'ahu. Kalau kalian tidak bisa seperti mereka, kalian tidak bisa seperti mereka. Aku nih mono gak iso. Jangan khawatir, kalian masih bisa bersama mereka. Caranya tadi itu dengan beramal yang sebisa kita, terus sambung sanad kepada mereka. Insya Allah barokahnya mereka semua. Barokahnya mereka semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.